Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tessa Fadila Jubita, NIM 3219084, akan menjelaskan materi mengenai konsep struktur pasar. Struktur pasar merupakan variabel yang menunjukkan karakteristik atau keadaan suatu pasar seperti jumlah penjual dan pembeli, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, dan keadaan rintangan pasar. Elemen struktur pasar ada 3. Yang pertama, pangsa pasar. Pangsa pasar merupakan bagian dari keseluruhan permintaan suatu barang yang menentukan golongan konsumen berdasarkan ciri khasnya, seperti tingkat pendapatan, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status sosial. Kemudian yang kedua ada konsentrasi, digunakan untuk menentukan derajat oligopoli yang terjadi. Dan yang ketiga ada hambatan yang terjadi di pasar, merupakan bagaimana cara untuk masuk ke dalam pasar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Maharani Pertiwi, NIM 3219086 dari kelas EI 7C. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang unsur-unsur struktur pasar. Yang pertama yaitu distribusi penjual. Pada pasar persaingan sempurna terdapat banyak penjual, namun tidak ada satupun perusahaan yang bisa untuk mempengaruhi harga. Yang kedua yaitu distribusi pembeli. Jumlah dan besarnya pembeli sangat mempengaruhi struktur pasar. Pada industri mebel, jumlah pembeli sangat banyak, namun kecil kemungkinan mereka dapat mempengaruhi harga. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Pada pasar persaingan sempurna, jenis produk yang ditawarkannya yaitu sama atau homogen, maka tidak ada istilah diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini terdapat pada pasar oligopoli, pasar monopolistik, dan pasar monopoli. Selanjutnya yang keempat yaitu halangan masuk pasar. Hambatan memasuki pasar dapat diartikan sebagai halangan atau hambatan masuk industri, yaitu kondisi di mana perusahaan potensial yang akan masuk atau yang baru masuk ke dalam suatu industri mengalami kesulitan karena tidak banyak memiliki keunggulan kompetitif. Selanjutnya yaitu struktur biaya. Struktur biaya ini berhubungan dengan bagaimana perusahaan dapat menciptakan skala ekonomi, lingkup ekonomi, maupun perubahan teknologi yang dapat memenangkan persaingan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu integrasi vertikal. Tujuannya yaitu untuk menjaga hubungan baik perusahaan dengan supplier maupun pembeli dalam rangka penguasaan pasar melalui kekuatan penggabungan atau kerjasama yang intensif. Yang ketujuh yaitu konglomerasi. Konglomerasi ini menunjukkan apakah perusahaan berkonsentrasi pada satu jenis produk ataupun berproduksi pada berbagai macam jenis produk yang berlainan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Elna Yasmi dengan NIM 3219097 akan menyampaikan materi tentang bentuk-bentuk pasar. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana persaingannya berada di level yang paling besar. Ekonomi neoklasik berpendapat bahwa pasar persaingan sempurna akan menghasilkan hasil terbaik bagi konsumen dan masyarakat. Yang kedua yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli ini merupakan kebalikan dari pasar persaingan sempurna tersebut. Di dalam pasar monopoli hanya terdapat satu penjual untuk satu jenis barang tertentu. Yang selanjutnya yaitu pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah bentuk pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual yang menghasilkan atau menjual produk dengan berbeda-beda. Yang selanjutnya yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli ini adalah struktur pasar yang industrinya didominasi oleh sejumlah kecil perusahaan yang saling bersaing. Setiap perusahaan memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar. Sekianlah materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasri Hidayat, NIM 321911, jurusan Ekonomi Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang mana di dalamnya terdapat banyak penjual dan banyak pembeli. Namun, kedua belah pihak tersebut tidak dapat menentukan harga karena harga ditetapkan oleh pasar itu sendiri, yaitu dari permintaan dan penawaran. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna adalah: 1. Barang yang diperdagangkan bersifat homogen, yaitu penjual yang menjual satu jenis barang saja. Yang kedua, pembeli dan penjual bebas keluar masuk pasar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salfika Rahyu dengan NIM 3219106. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai efek pengenaan pajak. Yang pertama yaitu pajak lump sum. Adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada perusahaan dalam bentuk nilai tertentu yang besarnya tetap. Yang kedua yaitu pajak keuntungan. Adalah pajak yang dikenakan sebagai bagian persentase dari keuntungan bersih perusahaan. Yang ketiga yaitu pajak per unit output, mempengaruhi harga per unit komoditas yang ditawarkan. Dan yang terakhir yaitu pajak penjualan yang spesifik, merupakan pajak yang dikenakan semakin besar jumlah output yang dikeluarkan, maka semakin besar pula pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yulianingsih dengan NIM 3219111 akan menjelaskan materi tentang kelebihan dan kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu kelebihan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu tidak ada atau sedikitnya biaya iklan yang dikeluarkan karena produk yang dijual merupakan produk homogen. Yang kedua, pasar persaingan sempurna berorientasi pada konsumen. Jika konsumen merasa terganggu, maka ia akan memilih penjual lain. Yang ketiga, kecil atau sedikitnya peluang eksploitasi konsumen karena tidak adanya monopoli harga. Yang keempat, yaitu harga jual produk merupakan harga yang termurah. Yang kelima, harga relatif stabil karena kondisi pasar sudah ditentukan dari jauh-jauh hari. Yang keenam, barang-barang yang diproduksi dapat diperoleh dengan mudah dengan harga yang serendah-rendahnya. Selanjutnya yaitu kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Kekurangannya yang pertama yaitu adanya hambatan untuk memasuki pasar persaingan sempurna karena penjual yang masuk tidak dapat menjual berbagai macam produk dan akan menimbulkan banyaknya pesaing. Yang kedua, lokasi sangat menentukan penjualan yang dihasilkan. Jika lokasi tersebut tidak strategis tetapi memiliki lahan yang luas akan menimbulkan banyaknya penjual daripada pembeli. Yang ketiga, penjual tidak perlu melakukan inovasi karena tidak adanya tekanan dari konsumen. Yang keempat, distribusi pendapatan relatif tidak merata. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.